Jagat raya sosial media gonjang-ganjing ketika Gubernur Jakarta Anies Baswedan memposting gambar beliau lagi baca buku dengan judul How Democracies Die atau Bagaimana Demokrasi Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwahir Channel. Bersama saya Ardi Muluk. Pada hari ini saya mau bercerita tentang gonjang-ganjingnya dunia sosmed, ya, yang mana mereka berbicara atau membuli Gubernur Anies Baswedan yang memposting foto beliau dan ketika sedang membaca buku yang berjudul How Democracies Die. Buku ini juga ada bahasa Indonesianya dengan terbitan Gramedia dengan judul Bagaimana Demokrasi Mati. Buku ini dikarang oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Mereka berdua adalah profesor ilmu politik di Universitas Harvard dan diterbitkan pada tahun 2018 yang berbicara bagaimana pemimpin yang terpilih secara demokratis bisa meningkatkan kekuasaan mereka untuk menjadi diktator atau seperti diktator. Dan cara-cara yang digunakan adalah dengan mematikan kritik, melemahkan dan memberangus oposisi. Oke, saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Pak Anies dibully di sosial media karena postingan foto beliau itu, karena saya kasihan sama beliau, masa dibully terus-menerus ya terhadap apa yang beliau kerjakan. Saya akan membahas sedikit tentang buku ini dan kemudian akan agak banyak dikit tentang hakikat demokrasi. Karena bagi saya konten buku ini tidak ada yang menarik sama sekali. Karena pernyataan-pernyataan tentang buruk dan rusaknya demokrasi bahkan akan bisa menghancurkan dirinya sendiri sudah banyak dilontarkan sebelumnya oleh beberapa tokoh sebelum kedua profesor ini mengeluarkan buku tersebut. Kalau kita lihat, ya, kalau menurut saya buku ini dikeluarkan karena mengkritisi Donald Trump yang mana lebih pro kepada kulit putih, ya, lebih rasis. Sementara kedua profesor ini, kalau kita lihat mereka itu afiliasinya ke Partai Demokrat gitu ya, bukan kepada Partai Republik yang mana merupakan partainya Trump. Dan pada kenyataannya sendiri sekarang ini Trump sudah tidak lagi terpilih menjadi presiden sebagaimana hasil pemilu di Amerika pada tahun ini. Saya pribadi melihat, ya, apa yang ditulis oleh kedua profesor ini sebenarnya memperlihatkan hakikat sistem demokrasi itu sendiri. Kalau mereka menyatakan bahwa demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang diktator, dan memang pada kenyataannya seperti itu, karena kalau kita lihat dalam sejarah, Mussolini, diktator Italia itu terpilih secara demokratis, begitupun juga Hitler, dan demokrasi juga menghasilkan orang-orang yang rasis seperti Trump dan anti-Islam dan juga yang lainnya, ya, dan itu adalah faktanya. Maka kalau boleh kita katakan demokrasi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kediktatoran, yang sebuah kata yang menurut orang-orang yang, ya, memperjuangkan demokrasi itu adalah paradoks, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan ada 10 orang, ya, 10 orang yang berkumpul dengan secara demokratis, ada 6 orang yang suka mabuk, ingin melegalkan miras, dan ada 4 orang lagi yang mengharamkan miras. Maka yang terjadi adalah kediktatoran aturan pemabuk terhadap orang yang tidak mabuk, gitu ya. Karena dipaksakan hukuman, ya, mayoritas, sedikit saja mayoritas itu memaksakan hukum atau aturan yang mereka inginkan terhadap yang minoritas, gitu ya. Nah, itu secara sederhananya kalau kita berbicara demokrasi. Bagi kita sebagai seorang muslim, kita tidak melihatnya dari segi itu. Kita harus melihatnya hakikat demokrasi dan implikasinya kepada akidah Islam. Kalau kita lihat, ya, sejarah demokrasi modern sendiri, yang terkenal itu dimulai dengan revolusi Prancis, ya, pada tahun 1848, kemudian dilanjutkan pecahnya revolusi di Eropa yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan
kerajaan-kerajaan dan memisahkan kekuasaan gereja dengan pemerintahan. Dalam arti kata, kalau kita fahami, ya, demokrasi pada hakikatnya adalah sekularisme, yaitu pemisahan agama dalam kehidupan. Agama tidak boleh mengambil peran mengatur bagaimana kehidupan manusia di dalam keadaan masyarakat ataupun bernegara. Agama di dalam sistem demokrasi hanya dalam ruang pribadi saja. Nah, teman-teman sekalian, bagi umat Islam, sekularisme ini tentulah menjadi permasalahan. Kenapa menjadi satu permasalahan? Karena tidak sesuai dengan akidah Islam. Dan apabila kita fahami akidah Islam, maka sekularisme akan menjadi permasalahan bagi setiap muslim, yaitu permasalahan pertanggungjawaban seorang muslim di hadapan Allah nantinya, ya. Jadi permasalahannya adalah pertanggungjawaban seorang muslim di hadapan Allah nantinya. Maksudnya bagaimana? Dalam akidah Islam, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di dalam kehidupan di muka bumi ini atau dalam kehidupan dunia. Dan bentuk peribadahan itu adalah ketaatan dalam melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia agar berislam secara keseluruhan atau secara kafah. Bil makna adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Apakah itu ibadah ma'dah, muamalah, sosial, keamanan, dan politik. Nah, kalau dengan sekularisme dalam demokrasi ini, itu hanya menjadikan seorang muslim melaksanakan perintah Allah dalam ibadah ma'dah saja. Sementara perintah Allah dalam ibadah muamalah, ya, dalam bidang sosial, dalam bidang keamanan politik dan negara, itu diabaikan atau tidak boleh diimplementasikan. Nah, pada hakikatnya di dalam syariat Islam, mengabaikan perintah Allah inilah yang disebut dengan engkar, ya, atau tidak mau melaksanakan perintah Allah, yang mana berimplikasi dosa. Implikasi dosa inilah yang menjadi permasalahan bagi setiap muslim. Karena apa? Bagi seorang muslim, kehidupan tidak hanya semata-mata kehidupan dunia ini saja. Masih ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di muka bumi ini. Dan penentuan seseorang itu bagaimana baik atau buruknya kehidupan mereka di akhirat nanti adalah dalam masalah ketaatannya melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi yang menjadi parameter itu adalah pelaksanaan syariat yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan ini, yang harus dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Nah, itulah implikasi dari sekularisme yang mana membahayakan kehidupan akhirat bagi seorang muslim. Dan inilah yang menjadi permasalahan ketika sekularisme diimplementasikan dalam kehidupan kita. Sahabat dakwah channel rahimakumullah. Kalau sekarang orang-orang berbicara tentang buruknya demokrasi, demokrasi itu memungkinkan mati karena pelaku demokrasi itu sendiri, itu sebenarnya adalah memperlihatkan hakikat bagaimana sebuah sistem yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu sistem yang banyak rusaknya atau banyak kesalahannya. Dan ini adalah sesuatu, kalau kita pahami dari akidah Islam atau sebagaimana firman Allah, sesuatu yang sudah sebagaimana mestinya. Karena sebagaimana firman Allah, sesuatu yang tidak bergantung kepada Allah Ta'ala itu bagaikan rumah laba-laba. Dan kita tahu bagaimana rapuhnya rumah laba-laba. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Dan sebuah sistem yang dibuat tidak berdasarkan ridha Allah Ta'ala, itu Allah ibaratkan seperti rumah yang dibuat di pinggir jurang neraka jahanam. Dan rumah tersebut beserta orang-orang yang memperjuangkannya jatuh ke dalam jurang tersebut, langsung masuk ke dalam neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 109. Oleh karena itu, apakah demokrasi akan mati?
itu sesuatu yang sangat mungkin sekali terjadi. Tetapi bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang mukmin, hanya Islamlah sebagai satu-satunya sistem yang akan menyelamatkan kita di dunia, begitupun juga di akhirat nanti. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.